Di dataran Kekaisaran Wu, tersebarlah sebuah legenda kuno tentang 9 rahasia dan seorang kaisar kuno yang menguasai sihir serta seni bela diri. Kisah ini menjadi awal mula dari sebuah petualangan yang tak terduga. Sosok kaisar kuno, yang dikenal sebagai orang terkuat di benua itu, memegang sebuah buku misterius yang berisi seluruh pengetahuannya. Setelah kematiannya, buku itu pecah dan tersebar ke seluruh dunia, menjadi incaran banyak pihak. Bertahun-tahun kemudian, buku sakti itu kini berada di tangan seorang kaisar sihir baru bernama Zhuo Yifan. Dengan menguasai buku ini, Zhuo Yifan mampu mencapai kekuatan luar biasa, seolah surga dan bumi berada dalam genggamannya. Zhuo Yifan ditampilkan sebagai sosok yang kuat dan penuh percaya diri, dengan senyum licik di wajahnya. Mata merahnya menyiratkan kekuatan sihir yang ia kuasai, menunjukkan bahwa ia adalah penguasa mutlak yang tak bisa diremehkan. Kekuatan Zhuo Yifan mengundang banyak perhatian. Di tengah petir yang menyambar di langit, para ahli dari berbagai aliran seni bela diri berkumpul di atas pulau-pulau melayang, bersiap untuk menyerang Zhuo Yifan dan merebut buku tersebut. Zhuo Yifan yang sedang duduk di singgasananya menerima kabar buruk. Seorang pengikutnya datang dan melaporkan bahwa pasukan gunung telah berhasil ditembus, dan semua prajurit telah gugur dalam pertempuran. Di tempat lain, murid Zhuo Yifan yang bernama Zhao Cheng menunjukkan rasa cemasnya karena menyadari bahwa 7 kaisar lainnya akan segera datang. Namun, sosok yang dihadapinya menanggapi kekhawatiran itu dengan tenang. Zhuo Yifan tidak merasa takut sedikit pun. Ia beranggapan bahwa 7 kaisar bukanlah tandingan kekuatannya. Dengan sikap meremehkan, ia menantang mereka untuk mengerahkan semua pasukan dan menghadapinya secara langsung. Ancaman itu nyata. Sebuah pasukan besar yang terdiri dari ratusan prajurit berdatangan, mengelilingi tempat Zhuo Yifan berada, siap untuk melancarkan serangan besar-besaran. Zhuo Yifan menghadapi pasukan tersebut dengan tatapan tajam dan penuh penghinaan. Ia menganggap mereka hanyalah sekelompok prajurit semut yang tidak punya nyali untuk melawannya, dan ia bersiap untuk menunjukkan kekuatan sejatinya. Dengan tekad bulat dan aura kegelapan yang menyelimutinya, Zhuo Yifan melesat ke udara. Ia tidak lagi duduk di singgasana, melainkan bergerak sendiri, meluncurkan dirinya ke medan perang yang telah menunggunya. Begitu pertempuran dimulai, Zhuo Yifan melepaskan serangan pertama yang mematikan. Kilatan sihirnya menyambar seperti petir, merobek barisan musuh dan menghempaskan beberapa prajurit menjadi potongan-potongan. Darah pun memercik di angkasa. Tubuh Zhuo Yifan bergerak secepat bayangan, menjadi pusaran kehancuran yang tak terhentikan. Serangan demi serangan dilancarkan dengan brutal, meninggalkan jejak darah di setiap gerakannya. Ia seperti iblis yang haus akan pertarungan. Di tengah kekacauan, Zhuo Yifan disambut oleh lawan-lawan yang lebih kuat. Mereka mengancamnya, bersumpah untuk tidak membiarkannya lolos. Namun, Zhuo Yifan justru tersenyum sinis, seolah menyambut kedatangan mereka yang ia anggap sebagai hiburan. Zhuo Yifan melayang di angkasa, menatap para musuhnya dari atas. Di bawahnya, muridnya, Zhao Cheng, menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak. Sang kaisar sihir telah tiba di hadapan lawan sejatinya, dan ia tampak siap untuk bertarung. Lawan sejati Zhuo Yifan akhirnya muncul. Di hadapannya berdiri 7 kaisar, masing-masing memancarkan aura kekuatan yang luar biasa. Di antara mereka, muncul sosok yang paling menonjol, seorang kaisar pedang yang diakui oleh Tanah Suci. Zhuo Yifan menanggapi kehadiran mereka dengan senyuman jahat, seolah mengejek kebodohan mereka. Baginya, mereka semua hanyalah sekelompok orang yang dengan sengaja mencari maut dengan menantang kekuatannya. Salah satu kaisar menasihati Zhuo Yifan, memperingatkannya bahwa ia kini telah menjadi musuh dari seluruh Tanah Suci. Kaisar itu bertanya apakah ia tidak menyadari ada orang yang jauh lebih kuat darinya di tempat tersebut. Kaisar lain menjelaskan bahwa buku yang dipegang Zhuo Yifan adalah peninggalan suci dari kaisar kuno, yang seharusnya menjadi milik Tanah Suci. Dengan demikian, mereka merasa memiliki hak untuk merebut kembali buku tersebut. Ketakutan Zhao Cheng semakin menjadi-jadi. Ia memperingatkan Zhuo Yifan bahwa kaisar yang mereka hadapi adalah yang terkuat di Tanah Suci. Kepercayaan diri Zhuo Yifan kini diuji oleh lawan yang memiliki kekuatan di luar dugaannya. Di tengah badai awan yang gelap, sosok berjubah hitam dengan rambut panjang bergelombang berdiri tegak. Seringai sinis tersungging di bibirnya, matanya menatap tajam ke atas, seolah menertawakan takdir yang sedang dihadapinya. Kilatan petir sesekali menyambar, menerangi wajahnya yang penuh ambisi. Kemarahan membakar di dalam dirinya. Dengan sebuah gerakan cepat, ia menghunus belati yang memancarkan cahaya biru terang,
siap untuk bertarung. Ia bukan lagi sosok yang tenang, melainkan iblis yang siap melahap siapapun yang menghalanginya. Di ketinggian, 3 figur berwibawa memandangnya dengan pandangan merendahkan. Namun, ia tak gentar. Pandangannya yang tajam membalas tatapan mereka, penuh tantangan. Langit kini dipenuhi 5 sosok bersinar, aura keemasan menyelimuti mereka. Di bawah, ia berhadapan dengan salah satu musuhnya. Ujung jarinya menunjuk penuh amarah, seolah memberikan peringatan terakhir sebelum pertumpahan darah dimulai. Sebuah percakapan tegang terjadi. Ia menatap lawannya dengan ekspresi yang tak terbaca, menyampaikan kata-kata yang mematikan, yang menusuk lebih dalam dari pedang manapun. Matanya menyala merah darah, dipenuhi amarah yang membara. Pertarungan pun pecah. Dengan kecepatan kilat, ia beradu kekuatan dengan lawannya, cahaya biru dan efek gerakan yang intens memenuhi arena pertempuran. Tawa sinisnya menggema saat ia berhasil menjatuhkan lawan. Bola cahaya hijau di tangannya berdenyut, menyerap energi dari lawannya yang kini terkapar tak berdaya di tengah pancaran cahaya biru. Namun, pertarungan ini belum berakhir. Wajahnya kini berlumuran darah dan asap, matanya masih menyala merah. Dendam terpahat jelas, janji untuk membalas dendam yang takkan pernah pudar. Cahaya biru yang dahsyat kini menyelimutinya, memancar dengan intensitas yang mengancam. Kekuatan yang terpendam di dalam dirinya siap meledak, mendorong lawannya terhempas jauh. Akhirnya, ledakan tak terhindarkan terjadi. Sebuah cahaya keemasan yang buta menyebar ke segala arah, melenyapkan semua yang ada di jalannya. Tak ada yang tersisa selain kehancuran total. Seberkas cahaya putih berbentuk tubuh manusia jatuh dari langit malam yang bertaburan bintang dan diterangi rembulan. Di sebuah hutan remang, tergeletak beberapa sosok tak bergerak. Suasana sunyi dan mencekam menyelimuti tempat itu di bawah rimbunnya pepohonan. 2 panel terpisah menunjukkan kondisi yang berbeda. Di atas, 2 sosok terbaring di atas tanah yang basah, salah satunya dikelilingi genangan darah. Di bawah, sebuah tangan terulur dari kegelapan, meraih sebuah belati yang bersinar samar. Sebuah energi berwarna biru muda terpancar dari kepala seorang pemuda berambut coklat, tepat di atas dahinya yang terdapat sebuah tanda bercahaya. Matanya terpejam, seolah sedang menerima kekuatan baru. Mata seorang pemuda terbuka lebar dengan tatapan bingung dan sedikit terkejut. Di atasnya, terlihat sepasang mata lain mengawasi dengan intensitas yang sama. Di samping pemuda, muncul gelembung-gelembung kata yang menunjukkan kebingungannya akan identitas dan situasinya saat ini. Pemuda itu berdiri perlahan, tubuhnya tampak lemah dan penuh luka. Sebuah gelembung kata muncul di dekatnya, mengungkapkan keterkejutannya karena terbangun di tubuh yang asing. Dengan tatapan waspada, pemuda itu melihat ke samping, menyadari keberadaannya di tengah hutan yang gelap dan misterius. Ekspresinya menunjukkan kehati-hatian dan keingintahuan akan lingkungan barunya. Kloseap mata pemuda yang memancarkan tekad dan kewaspadaan. Garis-garis kecepatan di sekitarnya mengisyaratkan adanya bahaya atau perubahan situasi yang mendadak. 2 sosok serigala besar berwarna biru keabu-abuan muncul dengan mata hijau menyala, menunjukkan tatapan mengancam dan gigi yang tajam. Suara geraman yang kuat terasa begitu nyata. Dari sudut pandang rendah, kedua serigala raksasa itu tampak semakin menakutkan. Di kejauhan, terlihat sosok pemuda yang kini harus menghadapi ancaman besar di dunia barunya. Dengan tatapan penuh amarah, pemuda itu mengangkat kepala dan membentak keras, menantang serigala-serigala di depannya. Suara geraman buas bergema, sementara di kejauhan, burung-burung hutan berhamburan, ketakutan oleh aura predator yang mengancam. Tiba-tiba, sebuah suara lirih terdengar dari belakang, memohon pertolongan. Seorang pemuda yang tergeletak di tanah berlumuran darah memanggil namanya, "Tolong selamatkan aku, Zhuo Fan." Pemuda itu mengabaikan permohonan itu dan malah menunduk, mengamati tubuh barunya. Sebuah pikiran melintas, bagus, kekuatan di lapisan kedua. Aku bisa menyerapnya. Dalam sebuah tindakan yang mengejutkan, tangannya terulur dan mencengkeram wajah pemuda yang memohon tadi. Ekspresi terkejut dan ketakutan terpancar di wajah korban. Ia menatap korbannya dengan mata dingin, mendengus. "Kau bukan Zhuo Fan?" "Siapa kau?" Seringai sinis muncul di bibirnya. Tanpa ragu, ia mengumumkan jati dirinya yang sebenarnya. "Kau benar, aku bukanlah dia. Aku adalah Kaisar Sihir, Zhuo Yifan." Sebuah cahaya biru memancar dari tangannya, sebuah teknik kuno yang mengerikan, teknik 9 rahasia, Drain Touch. Sebuah jeritan tertahan, sebuah suara, yang hancur, terlepas dari pemuda di bawah cengkeramannya, menandakan berakhirnya sebuah nyawa.
Waktu berlalu. Di bawah pohon, ia duduk bersila di samping kerangka kering, bermeditasi. Sebuah narasi internal menjelaskan, dalam buku 9 rahasia, Drawing Touch adalah teknik tertinggi untuk mengambil jiwa dan kekuatan orang lain. Kau harus bekerja keras untuk mengolahnya agar tidak ada penolakan dari jiwa itu. Sinar api membara di sekeliling pemuda itu, sementara narator menjelaskan bahwa untuk menyerap kekuatan secara utuh, ia harus terlebih dahulu memurnikannya. Matahari telah terbit. Pemuda itu terkejut menyadari bahwa proses penyerapan kekuatan telah memakan waktu sepanjang malam. Ia mengangkat tangannya yang masih memancarkan aura, merenungkan kekuatan yang kini mengalir dalam dirinya. Dengan postur siap tempur, ia mengarahkan tangannya ke depan. Sinar energi yang sangat kuat berkumpul, memancarkan aura kehancuran yang mengerikan. Sebuah ledakan dahsyat meletus, menghancurkan area di depannya. Puing-puing dan puing-puing tanah berhamburan ke segala arah, menandakan kekuatan luar biasa yang baru ia kuasai. Asap dan debu perlahan mereda. Sosoknya berdiri di tengah kehancuran, dikelilingi oleh cahaya sisa dari ledakan yang baru saja ia ciptakan. Ia mengepalkan tinju dengan senyum puas, lalu menatap ke langit. Kaisar Pedang, Shao Cheng. Tunggu saja kalian. Aku akan datang, ucapnya, penuh dengan tekad balas dendam. Sebuah ledakan energi yang lebih besar menyebar di sekelilingnya, membuat dedaunan dan burung-burung di hutan terhempas menjauh. Ia bersumpah, ketika aku kembali ke tempat suci, itu akan menjadi akhir bagi kalian semua. Tubuhnya melesat, memotong pepohonan dengan kecepatan tinggi. Ia menyadari bahwa kekuatannya telah pulih, badan ini sudah kuperbaiki dari nol hingga mencapai lapisan kelima. Langkahnya semakin cepat. Sebuah pikiran terlintas, tampaknya butuh waktu lama bagiku untuk kembali ke tempat suci. Ia melompat dan berjongkok di atas dahan pohon, matanya tajam dan penuh perhitungan. Perjalanannya untuk membalas dendam baru saja dimulai. Langkahnya terhenti. Dari balik pepohonan, ia mengintip dengan mata waspada, merasakan adanya sesuatu yang janggal di depan. Dari tempat persembunyiannya, ia melihat sekelompok pria bersenjata yang berteriak penuh amarah, mengarahkan tuduhan dan kemarahan kepada kelompok lain. Pertengkaran itu semakin memanas. Dua kelompok ini berhadapan, dengan pemimpin masing-masing berdiri di garis depan, siap untuk pertempuran. Pedang telah dihunus, dan atmosfer dipenuhi ketegangan. Seorang pria di satu sisi mencoba menenangkan situasi, namun ekspresi wajah lawannya menunjukkan bahwa pembicaraan sudah tidak lagi relevan. Di tengah ketegangan itu, seorang wanita berparas anggun berdiri tegak bersama seorang anak laki-laki. Raut wajahnya menunjukkan keteguhan hati, menolak untuk menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Anak laki-laki di sampingnya dipenuhi amarah. Dengan wajah penuh dendam, ia mencoba maju, namun ditahan oleh tangan wanita di sampingnya. Pemuda kita mengamati dari kejauhan, menyadari bahwa ia baru saja menyaksikan sebuah pengkhianatan. Namun, ia memutuskan untuk tidak ikut campur. Baginya, itu bukanlah urusannya. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak di luar kendali. Sebuah dorongan kuat melontarkannya ke udara, dikelilingi oleh aura merah yang memancar. Ia terbang menuju pusat konflik tanpa kemauannya sendiri. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang nyata. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tubuhnya yang asing itu telah mengambil alih kendali sepenuhnya.